Alright, everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. And I'm so glad and so happy to meet all of you today. And apologies that last week we don't have the talk show due to some technical reasons. And yeah, we pray and we hope that we'll never have the break again. So excited to tell you that on the month of July also we have a guest speaker in, and yeah, awesome speakers are coming ahead on the month of July. So excited. And today we'll be talking with Brother Pastor Marcia Manopo. He is the pastor of Kingdom Ambassador GBI Church, and I'm sure it's gonna be a great blessing talking to Pastor Marcia today with the topic why church. Okay, so before we talk about that, and as usual, we're gonna enter into the presence of God. We're gonna worship Him, and we're gonna pray. So prepare our hearts and let's pray. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Thank you for this day, Lord. We believe that this day is a wonderful day for us, Lord, and we believe, Lord, we are going to learn something new again, Father, today. We pray that you give us a heart of a student, Father. You give us the ear of a student, Father, so that we can learn something new today. We can apply it in our daily lives, and we can also improve ourselves, Lord. We pray, let your anointing, let your Holy Spirit dwell in our hearts, dwell in our houses, and we just want to commit this entire time into your hands. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Mari kita persiapkan hati kita, kita masuk ke dalam hadiratnya. Haleluya. Kita sembah dia. Mari kita sembah dia. We just want to say we love you, Jesus. Your mercy never fails us, Lord. Your grace are always new every morning, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We love you, Jesus. Oh, I love you, Lord. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. We love your voice. Oh, I love your voice. You have led me through the fire in darkness nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have made in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Yes, Jesus. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Sing it with me, your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lay down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God all my life. Oh, and all my life you have been faithful. We believe it, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, we'll sing of the goodness. We'll sing of your goodness, Jesus. Kau Allah yang baik bagi kami, Allah yang luar biasa. Kami naikkan sembah kami naikkan pujian kami kepadamu Yesus, kepadamu Tuhan. Shirerabaya shandarabaya rabatankaralabaya se. Shirelabarabalabaya namo rebede keranamase kerebe. Oh, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami sembah Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau ya Tuhan, Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau selamanya lah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Alright, okay. I think we're gonna send the invitation to Pastor Marsha, so that is gonna be notified and gonna be able to join us di dalam live pada malam hari ini. So, yeah, we're gonna send the invitation. Okay, bear with me guys, till kita menunggu Pastor Marsha ternotified dan bergabung bersama dengan kita malam hari ini untuk memulai perbincangan kita pada malam hari ini. Dan semoga menjadi berkat, membawa satu pembelajaran yang baru, membawa satu perenungan yang baru, pengertian yang baru juga bagi kita semua tentang gereja Tuhan secara esensi dan kemudian secara komunal juga, supaya kita bisa kembali mengerti isi hati Tuhan bagi kita semua dan cara kita untuk menyikapi. So ya, kita menunggu. Luar biasa sekali bisa kedatangan seorang yang sangat hebat. Oke. Shalom Pastor. Hai brotherku, gimana kabarnya bro? Baik, apa kabar? Iya. Cukup. Aku manggilnya apa nih? Dan mau panggil bro boleh, mau panggil apa aja boleh, terserah. Ya, kamu biasa dipanggil apa? Biasa sih panggil Daniel. Daniel, oke Dan, Yes. apa kabar Daniel? Baik brother, apa kabar? Luar biasa nih. Aku panggil Pastor aja nih ya. Panggil apa aja boleh. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin congratulations buat Kingdom Ambassador ya, yang udah resmi bergabung menjadi sebuah gereja GBI Kingdom Ambassador. Wah, luar biasa. Thank you ya Daniel, thank you buat prayers-nya, thank you buat doanya, supportnya. Senang banget akhirnya kita bisa ini ya, setelah wacana itu beberapa hari lalu ya. Yes, beberapa minggu tepatnya. Iya, benar. Aduh, gimana bro? Aku udah sempat mikir gimana, karena to have you it's such an honor, bener-bener sebuah kehormatan dan sebuah apa ya, hal yang dinanti-nantikan tuh dari tahun lalu sebenarnya, dan akhirnya bisa tercapai. So, aku yang thank you banget. Nanti please banget nih. So, thank you sekali lagi. Tapi ini orang kan banyak nih kenal.
Thank you. Ini banyak orang kan kenal Brother Marsha ini sebagai seorang hamba Tuhan, minister, ya bahkan aku sempat dengar-dengar juga katanya terlibat dulu dalam symphony worship juga pada awal-awalnya dulu banyak sekali input-input dahsyat yang aku dengar juga. Dan jujur aku mau tanya sebenarnya nih, mungkin orang Ya, juga penasaran gitu. apa tuh? Apa yang melatar belakangi sampai detik ini gitu seorang Brother Marsha Manopo itu masih mau melayani Tuhan sedangkan dengan waktu yang udah begitu lama gitu sampai detik ini. Sampai detik ini cuman ini sih bro, kayaknya memang kebaikan Tuhan aja yang dipikirin. Kalau bukan karena Tuhan, gue pasti nggak bisa ada sampai sekarang. Gue ada di tempat ini sekarang. Setiap struggles, masalah yang pernah dihadapin, toh waktu gue cuek juga sama Tuhan, waktu gue masa bodoh juga sama Tuhan. Tapi ternyata dia nggak pernah cuek tuh. Dan ternyata dia terus perhatiin, dia kasih the best service buat gue dan termasuk buat keluarga. Itu yang Wow. sepertinya dalam hati tuh kok kebalik ya. Harusnya gue nih yang memberikan pelayanan terbaik buat Tuhan gue, tapi kok malah Yes. Tuhan Yesus yang memberikan pelayanan yang terbaik. Gue yang salah, dia yang turun ke dunia, mati buat gue. Keluarga gue Iya. hancur, tapi dia pulihkan, dan lain sebagainya. Semuanya berawal dari kasihnya Tuhan. Sehingga sampai sekarang pun, gue ngerasa kayak, kalau gue berhenti pelayanan sekalipun, ironisnya adalah gue berpikir bahwa Tuhan gak pernah berhenti melayani kita. Walaupun kita berhenti pelayanan, Wow. gue malas melayani Tuhan nih. Dan ironisnya Tuhan terus melayani kita loh. Nah itu yang buat gue kayak, aduh kebalik loh. Masa aku berhenti pelayanan, Tuhan yang terus melayani. Aku harusnya kebalik nih. Nah itu yang membuat aku sampai sekarang, sampai detik ini, nggak bisa kalau nggak melayani. Itu pertama. Yang kedua juga pasti karena kasih ya, brother Dan. Yes. Karena cinta. Kalau cinta itu yang membuat kita melakukan sesuatu buat orang yang kita sayang, termasuk dalam melayani Tuhan. Jadi dua hal itu yang membuat aku sampai saat ini melayani Tuhan. Gitu, Brother Dan. Wow. Wow, luar biasa. Tapi ini jujur ya, pernah nggak sih Ya. terimpikan gitu mungkin ya ketika ya katakanlah dalam usia-usia termuda pastor ya jauh-jauh sebelum melayani Tuhan pada awal-awal bahwa satu hari ini akan menjadi seorang pelayan Tuhan yang militan bahkan menjadi seorang gembala saat ini gitu. Pernah nggak terpikirkan? Oh, justru saya lari terus dan lari terus dari Serius, panggilan. Iya, serius. Daniel, bener bandel banget, serius. Itu nggak pernah ada dalam pikiran. Karena bokap kan dia di musik, di entertainment. Dan Iya, selama oke. hidup, bokap main band dulu. Dulu kalau Wow. orang tua pasti tahu bandnya bokap lah, namanya The Rollies. Nah, jadi dari kecil gue tuh dibesarkan di dunia musik, di dunia entertain. Jadi ketika ada satu waktu ada hamba Tuhan berdoa, kasih nubuatan. Nah, Hmm. buat gue tuh kayak salah orang nih. Saya maunya di musik nih. Passion saya di musik. Tapi ternyata ya mungkin panggilan kita nggak sejalan sama passion. Tapi lewat passion juga kita bisa menemukan panggilan gitu. Dan Wow. pada akhirnya awalnya dari musik, cuman lama-lama kayak ada sesuatu yang kok gue kayaknya melakukan ini buat diri gue sendiri ya. Bagaimana dengan apa yang Tuhan kasihi, yaitu jiwa-jiwa. Dan sampai saat itu pada akhirnya gue mulai memikirkan teman-teman dulu, sahabat-sahabat dulu, mulai sebuah komunitas di rumah. Dan waktu itu ya seru-seruan aja sebetulnya. Hmm. Nah, tapi untuk kepikiran jadi hamba Tuhan tuh nggak ada, nggak pernah sama sekali, karena gue nggak mau. Dulunya kabur terus. Nah disitulah ngerasa pas main musik terus ngerasa itu yang tadi gue bilang tuh, kok kayaknya bukan hanya ini aja ya. Oh ternyata memang yang penting waktu kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan, kita juga mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Mulai berpikir tentang jiwa-jiwa, mulai berpikir tentang amanat agung. Dimulai dari situ tuh, mulai berpikir tentang amanat agung. Oh kalau gitu masa gue pelayanan musik boleh sih, keren sih, asik sih. Tapi jangan lupa dengan esensi pelayanan di amanat agung itu, tentang pemuritan itu. Jadi apapun yang kita melayani, mau mau musik kah, singer kah, worship leader kah, media kah, usher kah, jadilah usher yang memuridkan, jadilah singer yang memuridkan, jadilah pemusik yang memuridkan, karena itu adalah amanat agung kita semua. Nah dari Betul. situlah baru aku mulai, oh ya udah Tuhan kalau mau pakai aku sebagai hamba Tuhan, full timer, ya udah let's go, sikat
berangkat. Gitu. Wah, oke. Tapi ini nggak mungkin segampang itu. Pasti nggak mungkin segampang itu. Nah, kan lahir dari keluarga entertainment. Yang pastinya kan bukan rohani lah. Kalau udah entertainment, jatuhnya kan pasti hal yang ya katakanlah di luar rohani dong pasti kan. Something yang benar-benar dilihat dunia, dihargai dunia, kemudian bernilai juga gitu loh ya. Katakanlah secara ya keuntungan dan lain sebagainya gitu. Nah, kapan titik baliknya tuh sampai benar-benar memutuskan ya udah deh nggak usah di dunia sekuler aja tapi ya gue rela deh gitu loh mau deh naruh waktu at least seminggu sekali hari Minggu gitu ngelainin Tuhan itu titik baliknya karena apa itu? Nah, titik titik baliknya ya. Titik baliknya tuh sebetulnya itu sebuah proses ya. Awalnya memang waktu aku itu di dunia entertainment kan beda banget sama di dunia pelayanan sebetulnya. Yang berbedanya adalah kalau di dunia entertainment itu kita dilayani. Kamu mau apa, Marsha? Aku beliin. Kamu mau apa? Dibayar. Kamu capek? Jadi Disewain. bos. Semua dilayani. Tapi kalau masuk ke dunia pelayanan kita melayani. Betul. Itu jadi sesuatu yang waduh, ini juga yang berat banget ya melayani dan lain sebagainya. Karena kebiasaan dilayani, tapi di situ prosesnya Tuhan lah. Nah, buat aku titik baliknya itu adalah pertama ada beberapa season di hidupku sebetulnya sehingga membuat aku aku mau melayani Tuhan. Jadi ada 3 season sebetulnya. Karena yang tadi aku bilang aku nggak mau jadi hamba Tuhan, jadi kabur terus. Yes, makanya. Jadi perlu 3 ini nih Tuhan nih. Aduh maaf Tuhan, ampuni ya, ampuni. Aduh, jadi yang pertama itu waktu papaku itu sakit. Waktu papaku sakit, papaku sempat sakit hepatitis waktu itu. Dan waktu itu keluarga kita tuh bukan keluarga yang harmonis gitu ya. Memang keluarga kita bukan keluarga kayak di sinetron-sinetron yang bagus, yang baik, yang family goals gitu. Karena mamaku bukan non-Christian, mamaku tuh. Dan papaku udah Kristen di situ. Jadi dan papaku juga dulu kan dunia band, jadi keras kehidupannya tuh. Nah, setiap itu tuh pulang kadang dia mabok tuh. Waduh, dan pada akhirnya kita pun jadi korbannya sampai akhirnya timbul kepahitan dari dalam hati aku nih sama papaku. Nah, di situ singkat cerita, papaku sakit gara-gara kebiasaannya minum-minum, dia kena hepatitis, levernya kena. Di situ aku bilang, nggak apa-apa, aku pengen buat mama sama kakak aja, nanti kalau aku udah gede, aku pengen ibaratnya aku pengen hidupin mereka aja. Bahagia. Tapi bahkan di situ ada tanteku bilang, Marsha, kamu mau nggak keluarga kamu dipulihin? Aku pikir nggak mungkin lah keluargaku dipulihin, hancur begini kok, nggak mungkin lah. Tapi suatu saat tanteku itu bilang gini, dan dia berdoa, aku berdoa kamu jadi hamba Tuhan nih Marsha nih. Nah, aku berdoa kamu coba minta sama Tuhan Yesus deh. Nanti kamu minta sama Tuhan Yesus, minta keluarga kamu dipulihin, aku percaya Tuhan pasti pulihin keluarga kamu. Kamu berdoa aja sama Tuhan Yesus. Wah, ya udah, aku mau keluarga aku dipulihin. Jadi aku bilang, ya udah aku maulah. Tapi doanya bukan yang ini dan bukan yang kusuk, sungguh-sungguh gitu, bukannya Bapa di dalam kerajaan surga. Jadi doanya itu, doanya tuh doa kayak nantangin gitu dan kayak ya kalau bener Tuhan ada, kalau memang Tuhan sayang, pulihin aja keluargaku. Tapi aku nggak mau setengah-setengah. Aku pengen 100% Tuhan pulihin. Waduh, aku bilang begitu. Doanya kayak nantangin gitu. Tapi puji Tuhan sekali lagi, Tuhan baik. Tuhan itu sangat baik. Kitanya ngocol gitu ya. Kitanya belagu ya. Kita kan kalau dibelaguin orang kayak kesel ya. Tapi Tuhan dia tuh sayang banget sama kita gitu. Sehingga waktu aku pun belagu, dia tuh, aduh kamu belum ngerti Asya. Dan puji Tuhan singkat cerita, papaku yang hepatitis C waktu itu dan penyakit liver disembuhin sama Tuhan. Waduh, aku kaget. Waduh, sembuh nih. Terus bukan hanya itu aja, mamaku pada akhirnya ngelihat itu, dia percaya sama Tuhan Yesus. Makanya aku lihat, wah, keluargaku dipulihin nih benar-benar nih. Dari sejak itu pertama, ya udah Tuhan, aku pengen ikut Tuhan Yesus. Itu satu. Namun jalan lagi, ngaco lagi karena nggak mau jadi apa-apa. Sampai satu saat ikut youth, ada satu KKR di singkat aja ya, di plenary hall gitu di JCC, di tempat yang besar itu. CD Jacob khotbah di situ. Aku ingat banget.
Iya, dia berdoa. Doa dia tajam kan ya, si DJ Jacob. Saya tak tok tak tok tak. Tiba-tiba di seluruh crowd itu aku dipanggil. Aku duduk paling belakang dekat mixer. Iya, the guy with the blue shirt. Wah, sama nih, blue shirt kayak Daniel nih. Mantap. Kata, iya, aku nunjukin, yes. Dia bilang, aku punya pesan buat kamu. Akhirnya aku maju, dia bilang begini, young man, kamu akan dipakai untuk anak muda, kamu akan berdiri di stage, dan akan ada ribuan anak muda di situ, kamu akan berikan tren baru buat mereka, namanya kekudusan. Wah. Nah, aku deg-degan tuh. Dan karena aku sendiri waktu itu terikat sama pornografi dan masturbasi. That's me. Jadi buat aku, nggak mungkin saya, Tuhan. Nggak mungkin aku jadi hamba Tuhan, salah banget nih. Udah terus berjalan, ya pelayanan sih. Habis pelayanan, nggak pelayanan lagi. Sampai pada akhirnya, 6 tahun kemudian, itu hebatnya Tuhan. Tuhan nggak pernah nyerah sama kita ya. Dan termasuk dia nggak nyerah sama gue. 6 tahun kemudian, datang hamba Tuhan dari Meksiko. Namanya John Mendes. Aku bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai aku bener-bener, aku mau dia doain aku. Udah akhirnya altar call tuh, aku maju tuh. Tapi aku bilang begini lagi, Tuhan kalau bener Tuhan mau pakai aku pengen dia doain aku yang pertama. Wah, tapi aku nggak mau paling depan, aku nggak mau paling pinggir. Aku ambil di tengah-tengah masyarakat. Karena menghindar. Iya, menghindar. Kalau di depan kan pasti langsung ditumpangin, Daniel. Iya, aku nggak mau paling depan, aku di tengah-tengah aja. Pokoknya aku mau yang pertama didoain. Nggak mungkin. Tiba-tiba itu pendeta pas mau doain, set, dia ngelihat aku, dia langsung, excuse me. Sampai tiba-tiba dia depan muka aku, dan dia doain aku gini, young man, kamu akan dipakai untuk anak muda, kamu akan berdiri di sebuah stage, ribuan anak muda di situ, kamu akan berikan tren baru buat mereka. Kekudusan. Waduh, sama Daniel. Itu kayak Cindy Jacobs dan dia doain aku di situ. Nah, di situ aku mulai nangis. Tuhan, kalau Tuhan mau pakai aku, just use me. Tapi aku nggak tahu, aku tahu kelemahanku. Tapi firman Tuhan bilang, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja. Iya, dan di situ justru jadi kesaksian buat aku, di mana aku bisa keluar dari keterikatan aku dari pornografi, masturbasi di situ, dan aku bersyukur sih, dan di situ baru titik baliknya. Jadi ada tiga kali apa namanya kejadian tanda dan membuat aku oke di Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Udah deh di situ deh. Gitu, tapi bro. itu semua pas sambil lagi menjadi musisi pemain musik di ini pelayanan atau sudah setelah itu, atau bagaimana itu rentan waktunya dari situ sampai awal buka komunitas? Nah, rentan waktunya adalah itu tuh aku waktu yang pertama yang papa itu aku udah mulai ikut gereja sih sebetulnya. Aku udah mulai ikut gereja, tapi masih terus main musik di situ. Bukan main musik, itu aku masih, dulu masih ikut main sinetron. Wow. Wow. Di situ saat ikut terus karena udah ngerasain, waduh seru banget nih, asik banget nih. Nah, yang kedua abis itu masih terus tuh ya. Nah, yang kedua itu aku udah jadi musisi. Aku udah jadi pemain musik, aku main buat ELO, aku main buat Indonesian Idol. Jadi itu tuh hobi aku banget. Dari sinetron yang aku pikir, aduh ini bukan gua banget, terus ke musisi. Main di Indonesian Idol, main di Marcelo Tahito, main di Pingkan Mambo dan lain sebagainya. Aku main di situ. Dan jadi, wah ini mah gua banget, ini panggilan gua nih kayaknya nih. Di musik nih, gitu kan waktu itu kan. Nah terus habis itu sampai pada akhirnya untuk bangun komunitas, itu pas di yang ketiga karena udah dibilang kamu akan ada buat generasi, di situ hati mulai gelisah, kok gue main drum buat diri gue sendiri kayaknya ya, apa yang kurang ya, ternyata jiwa-jiwanya itu yang kurang. Nah setelah itu masih terus sih sebetulnya syuting, tapi prioritasnya dirubah, prioritasnya jadi Tuhan, habis itu keluarga, habis itu tadinya kan pekerjaan kan entertainment, habis itu pelayanan. Nah ini aku rubah jadi pelayanan dulu baru pekerjaan. Jadi kalau selama ada pelayanan masuk duluan, meskipun ada jadwal entertainment yang mungkin ciennya lebih banyak, duitnya lebih banyak, aku pasti tolak. Iya. Aku pasti tolak karena aku pikir, udah mau pelayanannya deh, ini aku mau melayani Tuhan. Nah mulai dari situlah akhirnya aku bangun
sebuah komunitas. Setelah yang ketiga itu aku buat sebuah komunitas, terus bertumbuh, dan pada akhirnya udah sekarang puji Tuhan selama 6 tahun ya berjalannya, udah akhirnya jadi gereja. Puji Tuhan. Wow. Gitu. Nah, selama 6 tahun, 6 tahun kan bukan sebuah waktu yang cepat ya, bukan sebuah waktu yang gampang gitu loh. Memimpin komunitas yang aku lihat juga anggotanya cukup banyak, bukan 5, bukan 10, tapi cukup banyak gitu loh. Ada nggak momen up and down selama menjadi seorang pemimpin komunitas? Karena jujur aja, jadi gembala komsel aja itu nggak gampang loh. Jadi gembala komsel itu nggak gampang gitu loh. Nah, selama 6 tahun itu bisa sustain dengan up and downs yang ada itu, how menjalani seperti apa gitu? Apakah memang lancar aja atau ada up and downs juga selama 6 tahun itu? Selama 6 tahun Daniel ada ups and down juga sih. Ada kalanya aku pernah jenuh, ada kalanya aku capek ngurusin anak-anak, mulai berpikir mendingan gue dulu main drum daripada gue ngurusin hidup anak-anak. Main drum tinggal taktuk tas selesai. Gak usah ngurusin kamu lagi apa, kenapa kamu, ada yang bisa aku doain. Gitu. Iya kan? Iya, ups and down-nya ada. Aku sempat pengen nyerah gara-gara anak-anak kayak ngelihat bahwa kok nih kayak seperti aku gagal dalam memimpin mereka pertama. Karena yang pertama kayak mereka nggak berubah-berubah ya. Itu mindset yang sebetulnya awal mindset yang salah ketika kita jadi ketua komsel, ketua komunitas. Berusaha merubah orang lain. Padahal itu bukan tugas aku. Nah, tugas kita. Nah, itu yang salah sehingga aku waktu itu ngerasa gagal. Kok gue salah ya? Kok mereka nggak nurut ya? Kok mereka gini ya, gitu ya? Terus udah gitu apa yang kita omongin nggak didengar gitu-gitu. Terus mereka minta ini, Kak, kayaknya kita perlu A deh. Oh ya udah, kita bikin A. Pas bikin A, nggak ada yang ikut. Padahal mereka yang minta. Nah, itu up and down itu. Aku ngerasa, aduh udah capek. Aduh, capek ngurusin hidup orang. Capek ini pemuritan. Ada sih selama 6 tahun itu. Tapi Tuhan ingetin, ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya gitu ya. Aku ingat, waktu itu dia bilang, kamu itu aku utus seperti domba ke tengah serigala. Wah, Injil lain berkata, kamu itu aku utus seperti anak domba ke tengah serigala. Di mana domba atau anak domba nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kelebihan apa untuk mempertahankan dirinya. Artinya, mungkin kita akan digigit balik sama orang yang kita kasih makan. Mungkin kita akan kembali dicabik, kita akan mungkin macam-macam deh. Karena di tengah-tengah serigala tuh. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang, dia nggak bilang, kamu aku utus seperti singa di tengah kucing liar. Enggak. Iya. Tapi domba tengah serigala, artinya kamu akan digigit balik, atau ngalami rejection, mungkin ngalami sakit hati, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan Yesus sudah ingetin. Nah, habis itu dia ingetin lagi, kalau kamu pergi ke suatu desa atau suatu kota, sampaikan salam, sampaikan berkat, say blessing buat mereka. Kalau mereka layak mendapatkan blessing itu tetap ke mereka. Tapi kalau enggak, bahasa Inggrisnya bilang, take it back your blessing. Karena itu milik kamu, itu punya kamu. Dari situ aku ngelihat, jangan sampai damai sejahteraku hilang cuman gara-gara ya serigala-serigala ini. Yang harus kita bina, yang harus kita tuntun. Dan sekali lagi aku baru ngerti di situ kalau kita tuh nggak bertugas untuk merubah mereka, kita bertugas untuk mendampingi mereka, mengasihi mereka. Perubahan adalah bagiannya Tuhan dan bagiannya diri sendiri sebetulnya. Kita cuma mendampinginya. Nah, ketika kalau mereka layak mendapatkan blessing itu didapat buat mereka. Dan ada firman Tuhan juga bilang begini, seterusnya dia bilang, kalau orang itu tidak mau mendengarkan perkataanmu, kebaskan debumu, pergi. Nah, aku pikir dulu tuh kayak, najis, males gue sama lu, enggak lu udah gak mau dengerin gue lu. Tapi ternyata itu debu yang nempel di badan kita, Daniel. Debu yang nempel di badan kita mungkin debu kekecewaan, debu rejection. Karena pemimpin juga terkadang mengalami yang namanya rejection. Pemimpin kadang mengalami sesuatu yang membuat dia, aduh, aku nggak bisa nih kayak gini. Nah, kalau rejection itu kita nggak responi dengan baik, maka itu akan muncul yang namanya bitterness, kepahitan. Nah, kepahitan dan lain hal sebagainya. Mungkin mereka sampai kalau berdebu itu nempel di kita, mereka kapok pemuritan lagi. Ketemu murid yang baru, males gue sama dia, nanti dia kayak yang dulu.
Ya sama seperti ada orang kalau pacaran putus, nah pacar barunya jadi pelarian, takut pacarnya yang sekarang tuh sama Oh seperti iya, pacar yang trauma. lain gitu, Iya, iya, trauma dan iya. lain sebagainya. Bisa Iya. jadi trauma. Makanya Tuhan bilang kalau dia nggak mau dengerin perkataan kamu, kebaskan debumu. Udah, ya udah. Kamu masih banyak kota-kota yang mau belajar, masih ada orang lain yang mau belajar sama kita. Terus gimana dengan orang-orang yang ini? Orang-orang ini kita bukannya nyerah sama mereka, kita nggak give up sama mereka, tapi kita give them up kepada Tuhan, karena mereka milik Tuhan. Tuhan yang tahu gitu. Nah di situ aku mulai, oh iya Tuhan. Jadi selama 6 tahun itu aku berjalan, kalau aku pengen invest sesuatu sama orang lain, bagi hidup sama orang lain, bagi dengan tulus, sama seperti yang Tuhan Yesus lakuin. Dia bagi hidupnya dengan tulus, dia mati di kayu salib, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Atau kalaupun nggak ada yang mau percaya, kalaupun dan lain sebagainya, dia tetap mati buat kita. Dan di situ aku ngeliat, ya udah, kalau mau kasih, mau invest hidup, pemuritan ya ini aja, apa namanya, sincere aja, tulus aja. Jadi selama 6 tahun ups and down memang belajar banyak dari situ sih. Belum lagi dikatain sesat, belum lagi Hmm. dikatain api asing, belum lagi dikatain Wow. curi domba, belum lagi dikatain hermeneutiksnya dangkal, belum lagi dikatain belum sekolah Alkitab, belum lagi dikatain belum pendeta. Wah, banyak lah. Tapi Serius sampai sebanyak itu? Wow. banyak bro, Wow. banyak banget. Istriku sampai kasihan lihat aku. Tapi ya aku ngelihatnya memang hanya Tuhan sih, dan itu yang buat aku maju. Dunia boleh ngomong apa buat kita, bahkan ngomong hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk tentang kita, tapi hidup kita kan tidak didefinisikan sama perkataan orang dalam hidup kita. Hidup kita Wow. didefinisikan sama firman Tuhan, dan itu yang membuat aku berjalan sampai detik ini. Orang boleh ngomong apapun, tapi tetap Tuhan, kalau kamu suruh aku jalan gitu, karena kita yang melayakkan kita adalah Tuhan, bukan orang lain. Yes. Ya kan? Yes. Meskipun Yes, orang lain betul. bilang, lo apa sih lo? Paling gitu-gitu aja. Khotbahnya standar, ya apa? Orang mungkin nggak melayak-layakan kita, tapi tuh kita bukan cari pembuktian buat mereka. Kita tuh melayaninya Tuhan. Dan Tuhan yang suruh kita berangkat. Udah. Tuhan Yesus aja yang sebaik itu, banyak yang nggak suka, bro. Banyak Iya, juga yang, betul. Iya sih. Iya, iya, iya. iya kan? Banyak Betul. juga yang nentang, Betul. banyak ini. Ya apalagi kita lah. Jadi, ya Wow. udah Betul hajar sih. aja dah Wow. dia. Gitu Wow. bro, Wow. ups and down-nya. Dan sampai detik ini puji Tuhan, Tapi Tuhan kasih kekuatan. jujur ya, Mm-mm. Kak ya, jujur ya. Ini dalam diri Kakak pribadi nih ya. Ya, Digitu-gituin, selain oke, aku setuju tadi kita semua Tuhan dan lain sebagainya, oke. mm-mm. Tapi secara perasaan ini kan manusia ini kita punya Ya, perasaan dong, nggak true. menutup kemungkinan. Secara perasaan sempet nggak sih kayak down atau ya sedikit sedih atau kecewa gitu pas di ngomongin segitu banyaknya yang jujur bagi aku pribadi sih parah sih itu semua ya. Nah, sebagai manusia sempet nggak sedih atau down? Sempet bro, wajar sebagai manusia tuh kita sempet down, karena kita memang punya perasaan kan. Manusia tuh Hmm. penuh dengan emosi sebetulnya. Ada sedih, ada gelisah, ada takut. Kita perlu perasaan-perasaan itu. Termasuk juga Hmm. takut juga kita perlu. Kalau nyebrang jalan kita perlu takut. Hati-hati gitu. Kalau Iya. nggak takut kita nyebrang, ya udah nyebrang aja. Mau ada truk ya, mau ada apa. Tapi kan kita Gitu perlu sih. manage perasaan-perasaan itu. Nah, aku pernah down sekali, sampai tuh aku Hmm. pengen mundur dari pelayanan ini, dari pelayanan pemuritan. Aku berpikir, udahlah gue nggak usah pemuritan lagi, udahlah gue nggak usah bangun komunitas, udahlah gue nggak usah rintis gereja, untuk apa? Toh kalau misalnya gue kerja sama orang lain juga, orang lain akan ngelihat skill gue sampai begitu. Dan waktu itu sampai mau mundur, karena ya pikiran-pikiran itu. Nah makanya rejection itu tuh kadang kalau kita responin nggak baik, waduh itu bakal berpengaruh banget sama hidup kita. That's why kita butuh grace of God, ngelihat bahwa Tuhan yang mampukan, Tuhan yang melayakkan kita, dan kita juga perlu datang sama Tuhan. Tuhan, aduh aku lagi nggak enak nih, ada orang ngomong begini, ada orang ngomong begitu. Dan ya di situ satu sisi aku juga ngerasa bahwa ya udahlah Tuhan, pokoknya aku pengen jalan aja deh dalam dalam panggilannya Tuhan. Kalau untuk orang-orang yang ngomongin gitu, udahlah bodo amat. Tapi satu sisi aku ngerasa, aduh sakit nih. Diledekin sama orang-orang Ya kan? terdekat, gimana nih, pernah sih down-down begitu. Tapi balik lagi, Hmm. ya itu dia, Roh Kudus yang kuatin, yang bangkitin, Roh Kudus yang angkat. Kamu pelayanan buat siapa, buat apa,
why-nya kenapa, why-nya harus lebih kuat dari sekedar alasan-alasan yang bikin kita mundur. Nah, habis itu aku melihat ini juga nguatin aku cerita tentang Bartimeus dan Daniel. Waktu dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihani aku. Yes. Iya, ada orang yang teriak, diam, berisik lo. Mungkin gitu kali ya. Iya, dia makin teriak. Makin teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin kalau zaman sekarang ya, kalau mungkinnya gua nggak ada Kristus gitu ya, mungkin kita nggak stay in God. Waktu dikatain, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, diam. Aduh, sakit mental aku, Kak. Iya. Aku butuh healing, perlu Kak. Healing. Iya, cabut dan lain. Tapi aku belajar dari Bartimeus, dia tuh waktu dimarahin justru dalam hati dia, Yesus yang bisa buat breakthrough dalam hidup gua nih. Ini kesempatan gua untuk ketemu sama dia. Sehingga dia tidak membiarkan perkataan orang lain menghentikan breakthrough-nya dia saat itu. Gak membiarkan perkataan orang lain menghilangkan kesempatan dia untuk ketemu Yesus. Dan akhirnya dia ketemu Yesus, dia disembuhkan dan lain sebagainya. Nah, aku belajar dari situ, jangan sampai suara-suara bising di sekitarku yang ngerendahin dan lain sebagainya membuat aku berhenti dari panggilanku. Aku harus dengar, harus fokus sama Tuhan Yesus yang memang sudah memanggil, yang memang dia sudah taruh hati itu, dan aku harus fokusnya sama dia. Sehingga ya hidup kita nggak didefinisikan oleh kata orang, sekali lagi, dan hidup kita nggak didefinisikan sama keadaan, karena kita harus fokus sama Tuhan. Dengerin aja suara Tuhan, udah. Karena suara yang bising lain ada banyak, tapi fokusnya sama suara Tuhan. Aku mengasihi kamu, kamu berharga di mataku. I love you, I will never let you go. I need you, I will use you. Aduh, itu yang buat indah. Tuhan itu yang ngomong. Dan kalau Tuhan yang ngomong, tidak akan bohong. Gitu. Wow. Luar biasa loh. Luar biasa banget. Nih, kita lanjut ya. Dia memimpin komunitas 6 tahun sampai menjadi sebuah gereja. Emang rencananya dari awal pengen diresmikan sebagai sebuah gereja atau bagaimana latar belakangnya sampai sekarang menjadi sebuah gereja? Kan pasti orang-orang banyak nih yang akan bertanya-tanya dong semenjak resmi ini nih. Bagaimana, Pastor? Banyak sekali, ada yang support, ada yang menjelekkan. Iya. Dia ketawa. Mengerti sekali ya. Iya. Jadi ada yang support, ada yang tuh kan ujung-ujungnya gereja. Kenapa harus gereja sih? Pertanyaan Nah kan dia makanya itulah topiknya. Iya, makanya kenapa harus gereja sih? Nah, tapi aku akan balas pertanyaan, kenapa enggak? Harusnya iya betul, kenapa enggak? Betul. Kan? Kenapa enggak? Iya dong. Juga ya. Masa ada gereja rintisan kita malah kok gereja? Padahal kan kita anak Tuhan. Harusnya kita bersyukur dan happy ada gereja rintis baru gitu kan. Of course. Ya, of course. Itu dia. Nah, kenapa jadi gereja? Awalnya tuh kita nggak punya pandangan atau pikiran akan bakal jadi gereja. Jadi Kingdoms Ambassador Community itu adalah sebuah komunitas pada awalnya. Ketika aku main drum, aku kerasa kayak aku perlu bagi hidup buat orang lain. Dan aku buka apartemen kecilku seukuran 33 meter untuk orang-orang datang ke sana. Mereka bagi hidup mereka curhat, kita doain, kita encourage. Lalu lama-lama ada beberapa teman-teman mereka juga datang dan kita pemuritan di situ. Mulai berkembang lagi, kita cari tempat karena tempat kecil itu sudah tidak memungkinkan. Jadi kita cari tempat dan puji Tuhan dapat tempat awalnya di Lotte, tetap komunitas, kita terus this is community. Nah, kita tuh ngerasa this is family banget, ini kayak gereja mula-mula nih. Waduh, kita kayak family banget di sini. Wah, kita terus pemuritan, jalan terus sembari mereka juga akhirnya ke gereja lokal mereka masing-masing sebetulnya. Jadi kita tuh sebagai komunitas kayak suplemen lah, tapi mereka ada main course-nya gitu. Kita kayak vitamin gitu, bro. Nah, tapi lama-lama makin bertumbuh, makin berkembang, banyak orang diberkati, dan kebanyakan orang yang datang ke komunitas kita adalah orang-orang yang dulunya kecewa sama gereja. Mungkin sempat kecewa sama gereja, mungkin dia sempat gitulah, sakit hati sama gereja. Iya, paham. Iya, sehingga mereka datang ke komunitas nih. Nah, akhirnya kita terus ngomong bahwa ya
komunitas adalah gereja, gereja adalah komunitas dan lain sebagainya. Kita terus Hmm. berkembang sampai pada akhirnya 6 tahun, Bro. Dulu tuh kan anaknya kan eh, orang-orangnya itu kan youth semua dari umur 20. Dari 19, 20, 21, tapi kan mereka nggak bakal umur segitu terus kan. Mereka terus Iya. bertambah jadi 26, ada yang jadi 30, ada yang dulunya youth, ngomongnya curhatnya cinta-cintaan, sampai pada akhirnya menikah di kita, menikah terus. Nah pas dalam pernikahan itulah mereka bilang, Kak, aku bisa nggak sih dinikahin di rumahku nih. Jadi mereka 6 tahun itu merasa ini rumah mereka gitu. This is my home, ini tempat gua bertumbuh nih. Tapi aku sebagai komunitas dan belum jadi pendeta, aku nggak bisa berkatin mereka. Setuju ya? Aku nggak bisa berkatin mereka, aku nggak bisa keluarin surat buat mereka, tapi mereka pengen banget dinikahin di rumah mereka. Nah atas dasar itu pada akhirnya aku curhat sama mentorku, tapi mentorku bilang, Siap, gini deh, suratnya dari gereja kita. Wah, kamu kalau ada anak-anak udah langsung aja kasih ke kita, nanti kita yang nikahin, suratnya dari kita, kamu ikut aja. Baptisan juga butuh surat, jadi kita berpartner awalnya sama Home Church Jakarta. Oke, Kak. Berpartner. Jadi kalau ada anak-anak komunitasku mau dibaptis, nah yang baptis adalah gereja Home Church Kasemi Mandik. Wah, kapan-kapan kamu harus undang dia tuh. Dia tuh justru ngomong pemuritannya keren banget. Siapa Semi Mandik namanya. Pernah, Kak. Sudah pernah, puji sudah? Tuhan. Oh, iya. Sudah pernah, Kak. Luar biasa sekali beliau. Sudah pernah. Luar biasa beliau. I respect him a lot. Luar biasa. Akhirnya di situ ya udah dia bantu kita, tapi ada beberapa anak-anak ya, Kak, gue pengennya sama lu dinikahinnya, gue pengennya ini di rumah gue dibaptis pengennya sama lo. Dan pada akhirnya karena surat-surat itu, makanya kita putuskan dalam 6 tahun ini ya udahlah. Dan Kak Semi juga dorong, ya udah kamu jadi gereja aja, kamu mandiri aja, aku tetap dukung kamu. Dia nggak punya agenda apa-apa, aku tetap dukung kamu. Kamu jadi gereja untuk supaya anak-anakmu punya rumah yang tetap. Nah, jadi 6 tahun kemudian barulah akhirnya kita ngelihat kebutuhan itu. Karena kan dalam kita melayani tuh kita harus lihat bukan untuk pribadi kitanya ya, Dan, tapi apa sih yang dibutuhin anak-anak nih? Kebutuhan jemaat tuh apa sih? Kebutuhan anak-anak yang masuk ke komsel kita tuh apa sih? Nah, kebutuhan itulah yang kita jawab. Nah, dari anak-anak yang 20 tahun kemarin, ternyata mereka berkembang dan pengen jadi rumah. Dan mereka pengen surat-surat supaya legal di Indonesia. Mereka nggak mau, wah, sekte apa nih? Misalnya, karena nggak ada ini dan lain sebagainya. Kan pasti ada juga komunitas orang tua yang bertanya, ini apa kamu? Dari mana ini? Komselnya, komunitas dari mana? Ya? Kritis ya, ini dari apa? Jangan-jangan sesat lagi. Wah, pokoknya ujung-ujungnya sesat lah. Nah, sesat terus. ya. Pokoknya kalau ada kebutuhan itu dan akhirnya kita masuk sebuah sinode, orang kan bisa ngeliat ini dari mana? Dari GBI. Oh, GBI. Oke. Ini udah ada payungnya dari negara gitu, udah pasti. Dan kita bisa keluarin surat. Nah, pada akhirnya ya tahun inilah kita akhirnya jadi sebuah gereja. Gitu, Dan. Tapi kan nih kita ngomong jujur ya, you are a pastor sekarang, seorang gembala, dan kita jujur, menjadi gembala gereja, menjadi gembala komsel, dua hal yang berbeda dalam segala aspek tentunya. Financially, terus secara attention yang harus kita berikan, kemudian secara leadership dan everything gitu loh. Bukankah ini kan jadinya kayak tambah pressure juga dong pasti at that points juga gitu loh. Gimana cara Kak Marsha ini memanage semua hal itu gitu loh, Kak, dalam membuat sebuah gereja, walaupun gereja perintisan, ya semua itu tetap ada, bahkan lebih double daripada komsel kan. Ya. Nah, makanya aku tuh juga perlu punya mentor, aku pribadi. Dan aku perlu punya kakak rohani. Aku punya, kalau kita sebut bapak rohani, aku rasa dulu Om Kris Manusamo pernah bilang bapak rohani itu cuma satu. Aku punya kakak rohani atau bapak rohani itu Kak Semi Mandik itu. Tapi aku punya beberapa mentor yang bisa dampingin aku. Mereka juga leaders di gereja, gembala gereja. Nah, aku bisa belajar dari mereka. Mentor boleh banyak. Kalau kamu pengen jago main basket, kamu harus belajar sama mentor yang jago main basket. Kalau kamu mau jago berenang, kamu harus belajar sama mentor yang jago berenang. Nggak mungkin kamu mau main basket, belajarnya sama yang main pingpong. Salah alamat. salah kaprah. Jadi kita harus belajar dari mentor. Aku punya mentor yang
apa sih aku perlu apa sih yang untuk dalam gereja ini. Jujur aku pun masih terus belajar, didampingi kakak-kakak ini. Dan puji Tuhan ya, aduh, kalau kita ketemu komunitas yang sehat, komunitas itu mereka akan support kita, encourage kita tanpa ada agenda apapun. Dan kakak-kakak ini yang sudah punya gereja-gereja besar, mereka supportnya dalam bentuk, ya kayaknya kalau gereja tuh administrasinya begini, kalau ini tuh begini, nanti aku bantu deh, aku kasih lihat semuanya yang ada di gerejaku buat kamu. Kamu bisa lihat contoh-contoh suratnya, kamu bisa lihat administrasinya, nanti aku minta tim aku untuk bantuin tim kamu belajar. Itu kan sesuatu. Dan itu amazing sekali itu. Amazing, iya. Tanpa mereka, lo jadi bagian gue ya. Iya. Lu jadi cabang gue ya, lu jadi gue ya. Iya lo, bener lo. Iya. Enggak sama sekali loh. Mereka tetap support, buka dapurnya semua. Gue jadi kayak ngerasa, oh my God, ini nih gereja Tuhan kayak gini nih. Waduh, mereka berbagi semuanya, saling membantu. Kalau waktu itu siapa yang bilang ya, Pastor Adit atau Pastor Riko ya, atau Opa yang bilang, ini waktunya kita untuk sayang-sayangan, bukan saing-saingan. Wah, gue setuju dengan statement itu. Oh iya, setuju, betul. Yes, nah, di situ mereka bantu. Nah, memang pressure-nya agak berat. Tapi Karsemi bilang begini, apa yang bikin kamu berat, Karsya? Aku bilang, ya nama gereja itu loh, Kak. Gereja bikin aku tambah gimana gitu. Terus dia bilang, apa yang bedain yang kamu lakukan sekarang nih jadi gereja sama yang komunitas yang kemarin? Ya, coba kamu pikirin deh. Mungkin cara pandang kamu tentang gereja yang selama ini agak salah gitu. Maksudnya ya gereja tuh harus begini, fasilitasnya harus bagus, harus megah, harus A, B, C. Ini kan dari komunitas kecil, apalah akulah butiran debu, serpihan Oreo, remahan Astor. Iya. Enggak juga loh. Gereja tuh tentang kita semua, tentang ekles semua ada jelasin gitu. Jadi kamu nggak usah ini cuman pada akhirnya kamu terdaftar di Indonesia, kamu ada badan hukum yang menaungi dan lain sebagainya. Tapi the way you lead, kamu jangan sampai keluar dari siapa kamu yang sebenarnya, kata Kasem gitu. Jadilah be yourself dan kamu pimpin gerejamu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam panggilanmu itu. Jangan ikut-ikut yang lain. Karena Tuhan manggilnya tuh spesifik. Jadi kamu gak usah pusing. Ini punya Tuhan. Tuhan yang pasti waktu dia kasih visi, dia akan kasih provisi itu. Jadi you don't have to worry. Jangan jadi orang lain. Be yourself. Lead by example. Wah, itu yang buat aku, aduh iya Kak. Jadi memang perbedaannya cuman, sekarang aku ngerasa perbedaannya hanya sekedar ada payung hukumnya, aku udah bisa ngeluarin surat. Tapi the way aku treat anak-anak, jemaat, bina, dan lain sebagainya, itu sebetulnya sama aja. Karena awalnya aku merintis komunitas ini emang by relational. Pemuritan one-on-one, bagi hidup one-on-one, community camp level, sampai akhirnya campus level gitu. Sampai akhirnya dari, sorry, aku jelasin dulu. Dari one-on-one, personal level, aku bagi hidup. Hai Dan, apa kabar? Lagi di mana? Yuk nongkrong yuk. Cerita-cerita personal life, kita pemuritan. Setelah itu, ada beberapa orang yang seperti Daniel misalnya, aku ada 5 orang, dan 5 orang ini aku pegang. Gitu ya, yuk kita kumpul yuk, ini jadi camp level. Jadi kayak komsel lagi. Nah dari komsel ini, gabung lagi jadi satu, jadi campus level. Nah itu memang itu kita jalanin, terus saja sampai sekarang. Jadi aku rasa nggak ada yang berubah selain administrasi dan legalitas. Itu bro. Wow, ini tapi kalau orang berkata nih ya, apa tendensinya untuk saya harus pergi ke gereja? Kan ini pasti gereja di ibadahnya dong, hari Minggu dong pasti dong. Nah, pasti mereka yang bertanya, apa tendensinya untuk saya harus pergi beribadah ke gereja Kingdom Ambassador ini? Daripada itu saya mendingan kenapa nggak hanya ikut komselnya saja atau ikut yang tadi camp level itu aja yang cuma berlima, berenam, apa itu nggak cukup gitu loh. Buat apa? Necessary-nya tuh apa sih buat saya sampai harus pergi ke gereja? Karena banyak anak-anak muda yang aku face juga hari-hari ini yang bertanya hal-hal seperti, emang gak ke gereja dosa? Emang gak ke gereja salah? Emang buat apa harus ke gereja? Komsel aja udah cukup. Nah, kalau menurut Kak Marsha gimana nih? Nah, menurut aku ya, kalau aku ngelihat pertama, kita kan role modelnya siapa? Tuhan Yesus. Yesus, yes. Aku kalau nggak salah di Lukas 4 atau berapa gitu, kalau nggak salah Lukas 4, kita ngelihat bahwa di situ
ada firman yang bilang Tuhan Yesus pada hari Sabat dia pergi ke sinagog gitu. Dia Iya, pergi untuk dia mengajar. beribadah. Iya, nah dia juga datang ke situ gereja. Jadi aku ngerasa, wah Tuhan Yesus aja Wow. datang, kenapa kita kagak ya? Padahal role modelnya adalah Yesus yang pertama. Dan yang kedua, aku rasa memang kita as a body of Christ, kita perlu gereja untuk kita bertumbuh sama-sama. Kita butuh komunitas ya, komunitas gereja komunitas. Kita perlu punya sesuatu yang bisa encourage kita. Karena aku rasa gini, komunitas dengan perkumpulan itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau komunitas dia itu seperti ada visinya, ada tujuannya. Gereja punya visi. Tapi kalau hanya sekedar perkumpulan itu nggak ada visinya. Contoh perkumpulan orang di stasiun, tujuannya Oke. kemana-mana tapi kumpulan itu nggak ada sesuatu Iya, yang iya, jelas, iya, iya, kumpulan paham. aja. Ya terkadang komunitas malah jadinya perkumpulan apa, bukannya bertumbuh tapi malah gosipin gereja sebelah, gosipin hamba sebelah, Hmm. hamba Tuhan A, Hmm. gosipin sini, gosipin Hmm. situ. Sementara kita Kan? pun ngelihat bahwa kita pun belum sempurna nih, kita pun belum sempurna dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terjebak pada akhirnya komunitas itu menjadi komunitas yang justru bukannya kita saling bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi satu sama lain seperti tubuh Kristus, malah kita menjadi komunitas yang ngegosip gitu. Itu yang kedua. Jadi kita perlu komunitas yang sehat untuk kitanya juga bisa mempraktekkan, aku rasa ya, di gereja itu kita mempraktekkan gaya hidup kekristenan sih di situ. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita merendahkan hati kita, bagaimana kita melayani, itu bisa di gereja tuh. Kita bisa sebagai satu member of the church untuk kita bertumbuh, mempraktekkan gaya hidup. Yang ketiga buat aku supaya kita bertumbuh di gereja. Karena kalau enggak, ya aku ngelihat istriku tuh tanaman, dan dia kalau dia nanam sesuatu, ya dia harus stay pada apa namanya, pot tertentu. Dia siramin, dia Iya, iya. kasih pupuk, dia apa, dan akhirnya muncul tumbuhan yang bagus banget. Nah kalau dibongkar pasang, dia itu nggak tumbuh-tumbuh tuh. Nah gereja Oh, juga bisa membuat kita bertumbuh. Nah kita harus cari pot itu yang sesuai dengan panggilan kamu, gitu. wow. Dan sekali lagi nggak ada gereja yang sempurna memang. Nah, Kita pun juga nggak sempurna sebetulnya. Kita ngomong gereja harus terima kita dong. Kan kasih karunia ngomong tentang penerimaan. Pertanyaannya, kamu terima gereja dengan kekurangannya nggak? Dengan penerimaanmu itu? That's it. Apakah That's kamu the point. cuman, iya, apakah kita cuman pengen diterima tapi kita nggak mau menerima kelemahan orang lain? Gereja Ya, banyak kelemahannya, bro. Kita pun betul. banyak juga kelemahannya. Of Tapi kita course. sama-sama bertumbuh, sama-sama Iya, betul. encourage satu sama lain. Jadi cari pot itu, cari gereja yang benar supaya kita sama-sama bertumbuh. Dan kalau ada sesuatu yang kurang, justru jangan diomongin. Bantu. Apa yang kurang? Kak, kayaknya anaknya ngegeng sini nih. Ngegeng semua nih, males gue. Ya udah, lo dong bantu di situ. Kak, medianya kurang nih. Gua rasa medianya, aduh, Instagramnya, aduh, nggak bagus deh. Daripada ngomongin, mendingan, Kak, ini Instagramnya kurang bagus nih. Apa yang bisa aku bantu untuk Instagram ini ya? Karena mungkin kamu di situ. Jadi kita saling nerima kekurangan satu sama lain. Kebanyakan kita nggak bisa terima kekurangan gereja, tapi kita pengen diterima terus. Dan terkadang gereja juga justru menerima, sudah berusaha menerima. Kayak kamu, kita kayak dipercaya untuk megang multimedia, padahal masih ngaco-ngaco gitu ya. Teks masih kemana, Iya. tapi nggak apa-apa, ayo layanan, ayo ya sama-sama. Main musik masih fales-fales, nyanyi masih ngambang-ngambang, fales-fales kemana-mana gitu Iya, ya. iya, iya. Tapi mereka, ayolah, yuk sama-sama, yuk kita pelayanan, yuk let's go, yuk. Nah, tapi giliran gereja berbuat salah sesuatu, dan kita tahu bahwa gereja juga sekumpulan orang-orang yang tidak sempurna, kita mulai ngejudge mereka, sakit sama mereka, kepahitan sama mereka. Yang buat aku di sini yang mungkin sedikit miss nih antara kita sama gereja. Kalau kamu pengen melihat grace itu terjadi di dalam sebuah gereja, yuk dimulai dari kita. Semua orang punya kelemahannya, gereja punya kelemahannya, lihat dengan kacamata kasih karunia itu. Kita pun juga termasuk orang-orang yang diangkat Tuhan karena kasih karunia. Itu aja sih bro sebetulnya bro. 3 hal itu tadi tuh. Wow.
Amazing. Mungkin sebelum kita doa dan lain sebagainya, aku Ya. mau minta Kak Marsha buat share, boleh mungkin lokasi gerejanya saat ini dan cara gabung komunitasnya supaya yang nonton kalau ada yang mau boleh silakan join. Please Kak. Ini seru nih. Aduh, thank you Daniel. Jadi, My pleasure. karena tubuh Kristus itu, kita lagi bangun sebuah tempat di bilangan Jakarta Selatan, di Kuningan tepatnya, Wow, di nice. practice room, di Gado-Gado Boplo, ya, di Mhm. Jalan Satrio. Nah, kita lagi bangun di lantai 5 itu sebuah space, tempat buat gereja sebetulnya. Nah, space-nya itu namanya Kamu Space. Kamu itu Wow. apa? Kamu itu, jadi tempat ini dipakai sama 2 gereja sebetulnya. Hmm. GBI KAC, Oke. sama JKI Muda. Wow. Dua hal, Oke. dua gereja, 2 sinode yang berbeda. Tapi kita berkolaborasi, bersinergi di satu space yang namanya Kamu Space. Kenapa Kamu Space? Karena pelayanan gereja di KAC dan pelayanan gereja di Muda itu berbicara tentang relational. Pelayanan kita relational ke orang, pribadi. Wow. Dan ini bukan tentang kita, tempatnya juga bukan tentang pelayanan kita, tapi pelayanan jiwa-jiwa, pelayanan tentang mereka. Nah, kalau relationalnya adalah personal, jadi ini gereja tentang kamu. Jadi kita rubah mereka jadi kamu. Jadi sebuah personal. Ini tentang kamu, ini gereja kamu, ini space buat kamu, untuk kamu ketemu Tuhan. Makanya kan namanya Kamu Space. Nah, kamu itu juga stands for Kingdom's Ambassador, which is gereja kita. Mu-nya juga muda. Nah, di situ nanti hari Minggunya itu kalau KAC jam 2, muda jam 5. Tapi untuk yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya kita gabungin semua semua kelas-kelas kita, semua pelayanan kita gabungin jadi satu. Contoh, muda punya pelayanan misi. Daripada gua buat lagi, mendingan anak-anak gua ikut muda untuk pelayanan misi. Daripada wah muda udah punya pelayanan misi, ngapa kalau gitu gereja kita juga harus bikin pelayanan misi. Jadi ada dua. Iya, jadi kesaingan ntar ya. Iya, makanya kalau dia udah ada ya ke tangan kanan ya ada kelingkingnya lah pelayanan misi, kenapa gua harus buat lagi kelingking kanan? Ya udah ikut aja ini. Nah, nanti kelas-kelas pacaran, kelas-kelas suami istri, kelas-kelas woman, kelas-kelas pria-pria dan lain semuanya itu kita gabungin jadi satu. Jadi ada 2 sinode yang bergabung dari itu sebagai tubuh Kristus. Wow, itu amazing. Ya, aku ajak teman-teman semua kalau kita mau berkolaborasi, bersinergi bareng-bareng, ada tempat Kamu Space dan ini akan jadi kemungkinan bulan depan, Juli pertengahan. Hopefully, gue sih berdoa Juli awal udah akhir, tapi pertengahan Juli hopefully udah jadi semua gitu. Yuk let's collaborate sama-sama. Mau teman-teman dari sinode apa kek, dari gereja apa, yuk kita duduk bareng, nongkrong di situ, apa yang kita bisa kerjakan buat generasi muda bareng-bareng. Amin. Wow, Pastor Marsha is such an honor once again buat kedatangan kakak malam hari ini. Really an honor. Gue belajar banyak pribadi kak dari semua sharing lu malam hari ini. Ya, dan gue bersyukur hari ini kita bisa ngobrol bareng dan semoga ini bukan yang terakhir tapi sebuah awal yang baik juga untuk kita melayani Tuhan bersama-sama ke depannya lagi. And I'm so glad juga buat Kingdom Ambassador yang sudah menjadi sebuah gereja and support, dan doakan yang terbaik buat teman-teman di Kingdom Ambassador juga. Mungkin sebelum kita doa sama-sama, aku cuma mau sampaikan sedikit aja rangkuman dari seluruh pembicaraan kita. Yang pertama, dunia mengajarkan kita bahwa kita harus dilayani, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita yang harus melayani. Jadi daripada nunggu orang datang ke lu, daripada nunggu orang bawain sesuatu ke lu yang rendahin diri lu sendiri dan datang ke orang lain dan rendahkan diri lu. Terserah mau itu lu mengampuni kek, mau itu lu melepaskan sesuatu, tapi lu yang start. Jangan nunggu orang, tapi lu dulu yang mulai baru. Dan orang itu yang akan datang ke lu setelah lu duluan. Dan yang kedua adalah gereja dan komunitas adalah 2 hal yang sama-sama pentingnya. Tetapi bukan berarti ketika kita di komunitas kita nggak perlu ke gereja, karena Tuhan Yesus juga jadi teladan. Dia berkali-kali ngajar di gereja, dia berkali-kali berada di rumah ibadat, ngomong sama orang-orang di sinagog juga. Jadi kalau kita bilang kita mau seperti Yesus tapi kita nggak mau ke gereja,
lu mau nyontoh Yesus yang mana? Yesus yang lu modify di otak lu, atau lu mau nyontoh Yesus yang ada di Alkitab? Itu pilihan lu sendiri. Kalau lu mau milih Yesus yang dimodify di otak lu sendiri, ya berarti Yesusnya lu ngakal-ngakalin sama lu. Nanti lama-lama lu bilang, ah udahlah gue nggak usah doa. Lama-lama lu bilang, ah Yesus juga kayaknya gue nggak pernah lihat dia buka Alkitab, kayaknya berarti Alkitab juga palsu. Lama-lama akan lari kemana-mana tuh kalau misalnya lu modify kayak gitu terus. Dan yang ketiga, gak ada gereja yang sempurna, jadi jangan berharap gereja untuk jadi sempurna. Lu pun gak sempurna, lu juga gak sempurna, gereja juga gak sempurna, kita semua gak sempurna. Tuhanlah yang menyempurnakan kita dengan kasih. Karena itu mari saling mengasihi. Nggak peduli sinode manapun, nggak peduli gereja manapun, nggak peduli latar belakang lu apa, mau lu broken home kek, mau lu apa kek, mengasihi sesama manusia, mengasihi juga gereja. Karena pemimpin juga pasti bisa buat kesalahan, lu pun juga demikian. Saling mengampuni, saling mengasihi. Karena itu Kristus mati buat kita, buat menunjukkan yang sejati. Jadi kalau lu nggak bisa mengasihi orang, berarti kematian Kristus itu nggak ada artinya buat lu. Berarti lu menyanyiakan semua darah itu yang tertumpah 2000 tahun lalu. Mari yuk belajar mengasihi, mengampuni, menghargai sesama kita. Yuk teman-teman semua kita bersatu dalam doa, dan kita doa juga buat Pastor Marsha. Haleluya, Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih untuk live malam hari ini. Kami percaya nggak ada yang kebetulan Tuhan, nggak ada yang kebetulan. Kami yang nonton maupun kami yang akan nonton nanti, kami percaya nggak ada yang kebetulan Bapak. Tuhan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hati-hati yang ada Bapak. Setiap hati yang mungkin saat ini terluka Bapak, yang mungkin tertegur melalui pembicaraan malam hari ini Bapak, yang mungkin merasa dirinya bahwa itu adalah mereka Bapak. Kami berdoa Engkau lawat mereka malam hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati Bapak, Engkau memulihkan setiap hati yang terluka, yang kepahitan Bapak, Engkau pulihkan Bapak. Biarlah Engkau berikan hati-hati yang baru Bapak, hati-hati yang mengasihi Engkau, yang mengasihi jiwa-jiwa, yang mengasihi sesama mereka Tuhan, yang mau menerima satu dengan yang lainnya Bapak. Kau jamah pribadi lepas pribadi yang hadir malam hari ini Tuhan. Apapun pergumulan mereka kami tidak tahu Bapak, tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang mengerti, dan Allah yang tahu yang terbaik bagi setiap umat-Mu yang ada malam hari ini Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Marsha Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kami malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Kau pakai kehidupannya bersama dengan Kak Shinta lebih dan lebih lagi Tuhan. Pelayanannya mereka Tuhan Kau perluas Bapa, Kau pakai dengan tanda heran dan mujizat Bapa. Biarlah semakin banyak anak-anak muda yang dimenangkan melalui pelayanan mereka Tuhan. Biarlah senantiasa membawa dampak Tuhan, membawa sebuah perubahan Tuhan bagi generasi ini Tuhan. Tuhan kami berdoa kekudusan Tuhan dapat menjadi sebuah cerminan nyata melalui pelayanan mereka Bapa. Kau berkati Tuhan Kingdoms Ambassador ini juga Tuhan, gereja ini Bapa. Kau berkati Bapa, Kau perluas lagi Bapa, Kau kuatkan Bapa, Kau berikan tim yang solid Tuhan, tim yang mementingkan Engkau bukan diri mereka sendiri Bapa, tim yang mau bekerja sama, bersinergi bersama-sama Bapa. Kau kuatkan, Kau teguhkan gereja ini Bapa. Melalui gereja ini Tuhan, banyak anak muda merasakan Engkau, banyak anak muda merasakan kasih-Mu, merasakan pemulihan dan merasakan kehidupan kekudusan ini ya Bapak. Kau berkati keluarga Kak Marsha, Kau berkati gerejanya Bapak. Biarlah Tuhan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Berkati negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan jika negara kami baik, maka kehidupan kami pun baik. Berkati pemerintahan yang ada Bapak. Kau sembuhkan yang sakit, pulihkan yang beban berat Tuhan. Jawab setiap hati-hati yang memerlukan jawaban-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan kami, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami selesai malam hari ini, tapi kami tahu You are never done with our lives, Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Kak. Thank you, Kak. Thank you so much. God bless you always, God Kak. bless you. Terima kasih. Aku mau info, besok kita juga akan ada on-site leaders talk bareng aku, bareng Kak Kristo, tapi Heru, dan juga bareng Kak Mike Tenggala. Kita akan adain di Sitri, di bilangan Wahid Hashim ya, dekat Sudirman situlah. Jam 6:30 kalau nggak salah. Kalau teman-teman bisa join, let's join together. Sampai ketemu dan mantap. Terus berkabar. See you semuanya teman-teman. God bless you all. Stay safe, stay healthy. Good night and bye-bye. Bye.